Yang lemah selalu mendambakan keadilan dan kesetaraan, yang kuat juga tidak mengindahkan. Kebahagiaan adalah milik orang yang mandiri. Manusia menciptakan dewa-dewa menurut gambar mereka sendiri, tidak hanya dalam hal bentuknya, tetapi juga dengan cara hidup mereka. Plot adalah karakter yang diungkapkan oleh tindakan. Semua yang telah bermeditasi pada seni mengatur umat manusia, telah diyakinkan bahwa nasib kerajaan bergantung pada pendidikan kaum muda. Cinta terdiri dari satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Kemarahan adalah hadiah. Kebajikan-kebajikan ini terbentuk dalam diri manusia melalui perbuatannya. Kebaikan manusia adalah kerja jiwa di jalan kesempurnaan dalam kehidupan yang utuh. Para dewa juga menyukai lelucon. Sehubungan dengan persyaratan seni, kemungkinan yang tidak mungkin selalu lebih disukai daripada ketidakmungkinan yang mungkin. Toleransi dan apatis adalah kebajikan terakhir dari masyarakat yang sekarat. Demokrasi muncul dari pemikiran laki-laki bahwa jika mereka sama dalam hal apapun, mereka sama secara mutlak. Manusia adalah hewan pencari tujuan. Hidupnya hanya berarti jika dia menjangkau dan berjuang untuk tujuannya. Manusia pada dasarnya adalah hewan politik. Kualitas bukanlah tindakan, itu adalah kebiasaan. Sahabat terbaik adalah pria yang dalam mendoakanku, mendoakannya demi aku. Jika Anda ingin memahami sesuatu, amati awal dan perkembangannya. Orang yang memanjakan diri mendambakan semua hal yang menyenangkan, dan dipimpin oleh seleranya, untuk memilih ini, dengan mengorbankan segalanya. Keunggulan moral muncul sebagai hasil dari kebiasaan. Kita menjadi adil dengan melakukan tindakan adil, berwatak dengan melakukan tindakan moderat, berani dengan melakukan tindakan berani. Kenikmatan yang timbul dari berpikir dan belajar akan membuat kita berpikir dan belajar lebih banyak lagi. Karena meskipun kita mencintai kebenaran dan teman-teman kita, kesalehan mengharuskan kita untuk menghormati kebenaran terlebih dahulu. Karena manusia, ketika disempurnakan, adalah hewan terbaik. Tetapi, ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, dia adalah yang terburuk dari semuanya, karena ketidakadilan bersenjata lebih berbahaya, dan sejak lahir dia dilengkapi dengan senjata kecerdasan dan kualitas moral yang mungkin dia gunakan untuk tujuan terburuk.
Karenanya, jika dia tidak memiliki kebajikan, dia adalah hewan yang paling tidak suci dan paling buas, dan yang paling penuh nafsu dan kerakusan. Ya, kenyataannya adalah bahwa ambisi pria dan keinginan mereka untuk menghasilkan uang adalah salah satu penyebab paling sering dari tindakan ketidakadilan yang disengaja. Orang muda berada dalam kondisi seperti mabuk permanen, karena hidup itu manis dan mereka tumbuh. Kebahagiaan adalah kualitas jiwa, bukan fungsi dari keadaan material seseorang. Adalah baik untuk bangun sebelum fajar, karena kebiasaan seperti itu berkontribusi pada kesehatan, kekayaan, dan kebijaksanaan. Keindahan jiwa terpancar ketika seorang pria menanggung dengan tenang satu demi satu kemalangan berat, bukan karena dia tidak merasakannya, tetapi karena dia adalah seorang pria dengan temperamen tinggi dan heroik. Seorang teman adalah diri kedua, sehingga kesadaran kita akan keberadaan teman membuat kita lebih sadar akan keberadaan kita sendiri. Juga demi kepentingan tiran untuk membuat rakyatnya miskin, orang-orang begitu sibuk dengan tugas sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk merencanakan. Mereka yang mencintai secara berlebihan juga membenci secara berlebihan. Kami melepaskan waktu luang agar kami dapat memiliki waktu luang, sama seperti kami pergi berperang agar kami dapat memiliki kedamaian. Kesederhanaanlah yang membuat yang tidak berpendidikan lebih efektif daripada yang terpelajar ketika berbicara kepada halayak populer.